Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-7 pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai memori internal, ya, kemudian cache, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memori eksternal. Memori eksternal, ya, kemarin kita sudah bahas mengenai memori internal. Contoh dari memori internal itu ada RAM, ROM, ya, di mana sifat memori internal itu volatil, ya, artinya dia dapat hilang ketika tidak ada daya listrik. Pada memori eksternal kali ini, ya, atau orang ada yang mengatakan storage, ya, secondary storage atau external storage. Nah, ini merupakan salah satu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Jadi teman-teman semua, ya, kalau menyimpan data itu kan pasti ada di komputer, itu letaknya ada di hard disk, ya. Nah, maka hadis ini, ya, atau memori eksternal ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali karena dia sebagai tempat penyimpanan data ataupun program. Dengan demikian, fungsi dari memori eksternal ini sebenarnya hampir sama dengan memori internal. Hanya bedanya kalau memori internal itu terletak di dalam CPU, eksternal memori berada di luar CPU. Atau di memori internal juga terletak di motherboard, ya, artinya dia masih ada hubungannya dengan atau dekat dengan CPU, atau orang disebut dengan prosesor, ya. Jadi jangan kebalik antara CPU, ya, kalau unit komputer dengan prosesor. Kalau CPU Central Processing Unit itu adalah prosesor, ya. Nah, sifat memori eksternal itu sendiri seperti yang sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi data-data yang ada dalam memori eksternal itu bersifat tetap, ya, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya atau daya listrik yang mengalirinya, atau bersifat non volatil. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan kekuatan magnetik yang dimilikinya. Ada beberapa jenis mengenai eksternal memori, ya, namun kita hanya membahas beberapa saja. Nah, jenis memori eksternal ada beberapa magnetic disk, yaitu disket, hard disk, ya, RAID, sama removable, ya. Kemudian di optikal itu ada CD-ROM, CD-RAID, CD-RW, DVD, bahkan ada sekarang DVD-RW. Kemudian magnetic tape itu adalah kaset yang sekarang sudah banyak orang meninggalkan media penyimpanan eksternal tersebut. Ada dua kriteria mencerminkan karakteristik file fisik memori, ya, volatil dan non volatil. Ini sudah saya ulang-ulangi bahwa pada memori volatil informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listrik dimatikan. Atau ketika tidak ada daya listrik, maka informasi di situ akan hilang. Sementara pada memori non volatil, walaupun tanpa adanya daya listrik pada perangkat tersebut, maka data dan informasi itu akan masih ada. Kemudian ada memori semikonduktor, ini dapat berupa volatil maupun non volatil. Ada juga yang bersifat reusable dan reusable. Reusable ini artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak dihapuskan dan non volatil adalah ROM. ROM, read only memory, ya. Kalau ROM itu, ya, ada yang dibawaan dari pabriknya. Nah, ini contoh dari CD-ROM, ya. Kalau tempatnya namanya CD-ROM, ya. Kalau media penyimpanan namanya CD atau compact disk. Nah, di dalam compact disk ini ada strukturnya, ya. Ada 3, label, akrilik, aluminium, ya.
Dia mempunyai ketebalan sekitar 1,22 mili. Ini merupakan komponen dari CD. Kemudian ada CD drive, ini tempatnya CD atau CD-ROM ya. Nah, di sini ada laser, di sini fungsinya untuk membaca file atau data-data yang ada di dalam disk. Kemudian ada disk drive, ada tempatnya, ada laser pickup assembly, disk drive motor, penggeraknya, tracking motor, tracking drive. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam CD drive atau CD-ROM. Nah, CD-ROM ini ada dua model. Yang pertama, model pertama kapasitasnya itu 650 MB, yang model kedua ada 750 MB. Dan untuk sektornya, yang model pertama itu 2048 byte, dan model ketiga adalah 2352 byte. Untuk kecepatan data rate-nya adalah 1,4 MB per second. Kemudian untuk CDR dan CDRW. CDR itu adalah recordable ya, single session writing. Artinya kalau teman-teman sering ngulang CDR, dia itu hanya untuk menyimpan satu kali saja, hanya bisa digunakan untuk menulis satu kali. Beda dengan adanya CDRW. Nah, CDRW ini bisa multi session writing, jadi penulisannya itu kalau masih ada sisa, ya, kalau ada sisa bisa ditambahkan kembali. Kemudian juga dapat melakukan formatting. Misalnya kalau CDRW itu kapasitasnya 700 MB, ternyata baru dipakai 200 MB. Kemudian mau menambahkan lagi itu bisa. Tapi kalau CDR hanya dipakai 300 MB, maka tidak bisa penambahan. Kemudian kalau CDR perbedaannya, dia bisa juga untuk menghapus isi di dalam CD-RW tersebut. Ini komponen dari CDR ya. Ada lasernya di sini untuk kristal ya. Nah, ini adalah writing-nya ya, ditulis itu ya, untuk menulis. Kalau di CD-RW untuk writing-nya adalah reformatting-nya. Ini untuk kristal. Anda bisa nanti belajar lebih lanjut mengenai komponen dari CD-RW. Selain CD ada namanya DVD-ROM. DVD-ROM itu digital virtual disk ya. Untuk kapasitasnya ada yang 4,7, ada yang 8, ada yang 17 ya. Kalau orang kadang mengatakan 16 GB gitu ya. Kemudian sektor size-nya ada 2,4 byte, kemudian data rate-nya kecepatan itu 0,8 MB per second. Data rate itu nanti kecepatan dia untuk membacanya ya. Ini komponen dari DVD ya. DVD-nya dengan single slide 4,7, kemudian ini 8, 3, ini yang 17 GB. Dari lihat strukturnya sudah berbeda. Ininya satu lapisan, ini ada 2 lapisan, ini sudah sampai 4 lapisan. Ini yang berwarna. Kemudian ada lagi HD DVD, High Definition Digital Video Disc. Ini sedang dikeluarkan sebagai standar untuk high definition ya, bersaing dengan Blu-ray disc. Ukuran CD-nya itu 120 meter dengan diameter 40,6 ya, nanometer ya. Kapasitasnya ya, untuk single layer kapasitasnya sampai 15 GB, untuk dua layernya sampai 30 GB. Jadi HD DVD ini dia kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan DVD. Kemudian generasi terbaru dari objek disk untuk menyimpan high definition video dan high definition data itu adalah Blu-ray disc ya. Dia ada DVD, ada HD, DVD, ada Blu-ray disc. Nah, ini untuk Blu-ray disc sendiri ya. Ini oleh Sony digunakan untuk PlayStation 3 ya.
Di single layer Blu-ray ini dapat menyimpan sampai 4 jam dengan high definition, dan audio sedangkan 2 layer dapat menyimpan sampai 8 jam. Nah, untuk kapasitasnya sendiri single layernya itu 23, ada yang 25, 27 GB. Untuk 2 layer ada yang 46, 50, 54 GB. Ini kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Ada lagi yang multimedia card. Ini Anda pasti sudah sering ya temu dengan benda ini ya. Jadi awalnya ini dikembangkan itu oleh Siemens dan Sandisk ya pada 97. Kemudian media penyimpanan ini biasanya digunakan untuk portable device ya, ada kamera, telepon, digital audio player dan sebagainya. Nah, kemudian daya yang digunakan itu hanya 1,8 voltase sehingga dia dapat menghemat baterai atau daya listrik yang digunakan itu tidak terlalu boros. Dan soft digital card ya, jenis memory card yang dipergunakan pada portable device juga. Ini berbasis pada format MMC dengan transfer rate lebih tinggi. Tersedia dengan berbagai tingkat kecepatan ya sampai 610 fast ya atau 900 kb per second. Untuk high speed cardnya dan 10 MB per second ya. Kemudian ini yang high end card high speed ini 133 dari spesifikasi yang 1.1. Ini SD card ya. Ini Anda pasti sudah menggunakannya, sudah kenal dengan benda ini. Ada USB. Nah, USB flash disk. USB ini termasuk memori eksternal ya. Nah, memori ini pasti hampir semua mahasiswa punya lah ya, karena memori ini mudah dibawa kemana-mana ya. Untuk USB flash disk ini atau disebut dengan flash disk ini, untuk interface-nya ada yang USB 1, USB 2, USB 3 gitu ya. Nah, ini semakin tinggi versinya itu dia akan semakin cepat membacanya ya. Makanya ada USB 3.0 gitu ya. Itu yang terbaru itu biasanya ciri-cirinya adalah berwarna biru, dia cepatnya lebih cepat. Kemudian dia kecil, ringan ya, kapasitasnya itu sudah sampai 64 ya, bahkan mungkin sudah ada sampai 128 juga ya. Kemudian USB flash di sini juga hampir mendukung semua sistem operasi baik Mac maupun Windows ya. Dan menggunakan flash ini tidak memerlukan driver. Versi Linux juga sudah ada yang mendukung USB ya. Sebenarnya USB ini dalamnya itu seperti PCB kecil ya, yang dikemas dalam plastik atau metal. Kalau lihat di sini gambarnya, kalau Anda pernah membuka itu sebenarnya PCB-nya sangat kecil sekali. Namun di dalamnya terdapat memori yang bisa menampung data besar gitu ya. Kemudian dia memerlukan daya listrik ya. Jadi ketika menggunakan maka dia memerlukan daya listrik. Maka ditancapkan melalui port USB. Ada floppy disk, ini dengan dikenal sebagai disket. Kalau teman-teman di sini mungkin sudah nggak pernah ketemu dengan zamannya disket ya. Kalau saya masih ketemu zamannya disket. Kalau disket ini sudah jarang sekali digunakan karena memang kapasitasnya yang sangat kecil sekali ya, hanya 1,44 MB, bahkan ada juga yang 1,2 MB. Itu sangat kecil sekali dan sekarang sudah jarang sekali digunakan. PCM CIA Personal Computer Memory Card International Association ini adalah termasuk juga generasi atau termasuk dalam memori eksternal. Ada juga smart card. Nah, smart card ini berbentuk microchip yang disimpan pada material plastik.
Ini kalau Anda punya ATM ya, atau kredit card ya, atau di PSM ya, itu juga sudah menggunakan Gojek ini ya, smart card. Jadi di dalamnya itu memang ada datanya di situ ya. Makanya teman-teman kalau punya media penyimpanan berupa smart card ini ya, misalnya di kartu kredit dan sebagainya, ini rawan sekali bisa diketahui oleh orang lain yang mempunyai teknik tertentu ya tentunya. Kemudian generasi berikutnya adalah hard disk. Ini salah satu jenis piringan magnetik yang memiliki kapasitas yang besar. Nah, pada tahun 2006, kapasitas hard disk yang berada di pasar sekitar antara 40 sampai 100 GB, bahkan sampai terabyte ya. Bahkan sampai sekarang hard disk ini juga sudah besar sekali kapasitasnya. Kapasitas sampai sekarang itu ada yang 2 tera gitu ya. Nah, ini sangat menunjukkan sekali ya. Hard disk memiliki piringan metal yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data dapat disimpan dalam bentuk titik-titik bermagnet. Data disimpan pada dua permukaan. Piring-piringan yang menyusun hard disk tersimpan rapat dalam hard drive. Tujuannya adalah untuk melindungi dari partikel debu atau benda kecil yang dapat mengotori permukaan piringan dan dapat membuat underhead dan piringan bergesekan yang dapat menimbulkan pergesekan. Jadi di dalamnya di sini ada beberapa piringan ya, beberapa piringan. Piringan ini jangan sampai kotor ya, jangan sampai kotor. Dan hard disk ini juga rawan dengan goncangan. Karena itu ketika Anda mempunyai hard disk harus dijaga jangan sampai terkena goncangan. Ketika misalnya membawa disk eksternal, itu jangan sembarangan, karena kalau dia tak goncangan karena dalamnya ada jaringannya, nanti dia akan merusak. Merusaknya itu bisa mengurangi kecepatan, nanti lama-lama juga bisa mati, tidak membaca, tidak terbaca. Nah, itu juga salah satu ya antisipasi penggunaan hard disk atau membawa hard disk jangan sampai terkena goncangan. Ini komponen-komponen dalam hard disk ya, ini yang namanya letter ya. Nah, ini data tersimpan di sini. Kemudian untuk membacanya ada spindle head, dia yang membaca data yang ada di dalam hard disk ya. Untuk hard disk ini dulu serinya PATA ya, serial ada PATA dan ada SATA ya. Kalau yang PATA itu paralel, kemudian serial ya, yang serial SATA itu yang sekarang sudah jarang sekali menggunakan PATA, tapi sekarang konektornya menggunakan SATA. Kemudian ada write atau write off independent disk. Ini merujuk pada sebuah teknologi dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur-fitur kesalahan pada media penyimpanan komputer. Namanya adalah hard disk dengan menggunakan cara redundansi penumpukan data baik dengan menggunakan perangkat lunak maupun unit perangkat keras RFID ya. Nah, teknologi ini membagi atau merepresentasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah. Write didesain untuk meningkatkan kehandalan data dan atau meningkatkan kinerja input-output dari hard disk. Nah, ini yang tidak menggunakan write, dia masih tertumpuk menjadi satu. Kalau mesin menggunakan write, ya itu dia akan terpisah. Nah, selain itu ada media penyimpanan eksternal yaitu SSD ya. SSD merupakan generasi berikutnya ya, media penyimpanan yang terbaru menggunakan SSD. Kelebihan dari SSD ini adalah dia transfer datanya lebih cepat. Kalau ada hard disk itu sekitar 80 sampai 120 MB per second ya. Sementara kalau SSD itu 500 MB per second. Jadi kelebihan dari SSD itu dia membacanya lebih cepat. Kemudian kelebihan dari SSD
lainnya adalah di dalamnya tidak menggunakan tether, jadi dia menggunakan chip atau memori sehingga dia akan tahan terhadap goncangan. Untuk SSD sendiri memang harganya masih agak mahal ya, tapi dia punya kecepatan lebih bagus dibandingkan hard disk. Mungkin teman-teman yang komputernya agak pelan gitu ya, daripada menambahkan RAM, coba aja diganti dengan pergantian hard disk ke SSD. Itu akan membantu sekali untuk performa komputernya atau laptopnya. SSD sendiri ada juga yang SSD NVMe ya. NVMe itu lebih bagus lagi, dia kecepatannya 2000 sampai 3000 MB per second. Nah, silakan teman-teman kalau komputernya atau laptopnya dirasa kurang cepat, mungkin bisa membeli salah satu alternatifnya, yaitu mengganti hard disk dengan SSD atau dengan NVMe, SSD NVMe ya. Yang M2 juga ada ya, tinggal nanti selera kalian mau pakai yang mana, kapasitasnya mau dipakai yang seberapa, tinggal Anda pilih saja nanti. Yang jelas dengan adanya SSD ini akan mengganti media penyimpanan hard disk ya, dan dia akan menjadi lebih awet dibandingkan dengan hard disk, karena hard disk tidak tahan tidak tahan terhadap goncangan, sementara SSD tahan terhadap goncangan. Kemudian komponen ada yang menggunakan tether, sementara SSD menggunakan chip atau memori. Saya kira itu dari saya. Silakan nanti Anda mungkin bisa belajar lebih lanjut mengenai memori eksternal lainnya yang bisa digunakan sebagai alternatif pada komputer Anda. Saya kira cukup sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.